Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 10, di sini kami akan menjelaskan tentang analisis keamanan pangan berdasarkan parameter kimia akibat kontak makanan panas dengan wadah styrofoam. Sebelumnya, mari kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dua. Kemudian saya 25. Saya Rinaldo Butulia Satemanik. Nomor NPM saya 25. Nama saya Maharani Pak. Terus NPM saya 251. Perkenalkan, nama saya Putri Yuniati. Dengan NPM 2516. Nama saya Bayu Aziz Bastia dengan NPM 250441. Nama saya Mr. Sitorus NPM 25 atas. Berikut video penjelasan kelompok kami. Halo semua, pada kesempatan ini saya Nur Putri akan menyampaikan materi tentang analisis keamanan pangan akibat kontak makanan panas dengan wadah styrofoam. Tujuan presentasi ini adalah menjelaskan resiko kimia dari penggunaan styrofoam untuk makanan panas agar kita lebih sadar memilih kemasan yang aman bagi kesehatan. Terima kasih. Selanjutnya materi ini akan disampaikan oleh rekan saya. Keamanan pangan merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Makanan yang aman tidak hanya ditentukan oleh nilai gizi dan proses pengolahannya, tetapi juga oleh bahan kemasan yang digunakan selama penyimpanan, distribusi, dan penyajian. Kemasan pangan berperan dalam melindungi makanan dari kontaminasi, menjaga kualitas produk, serta memperpanjang umur simpan. Salah satu kemasan yang banyak digunakan adalah styrofoam, terutama untuk makanan yang siap saji dan makanan panas karena sifatnya yang ringan, praktis, dan ekonomis. Namun, penggunaan styrofoam sebagai wadah makanan panas menimbulkan kekhawatiran dari aspek keamanan pangan. Apa saja kekhawatiran yang ditimbulkan, Bro Tua? Jadi gini, styrofoam berbahan polistirena berpotensi melepaskan senyawa kimia seperti monomer stirena, terutama pada kondisi suhu tinggi dan kontak yang berlangsung lama. Proses ini dikenal sebagai migrasi zat kimia yang dapat mencemari makanan dan berisiko menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Hasil uji lab mendeteksi parameter overall migration dan residu stiren ppm pada kedua kemasan. Parameter residu stiren menunjukkan angka 2,80 ppm pada styrofoam berbentuk cup dan parameter 46,11 ppm pada styrofoam berbentuk kotak. Sementara batas aman parameter residu stiren yang ditetapkan BPOM maksimal sebesar 1000 ppm. Meski nampak sangat kecil, hanya 0,3–0,4% dari ambang batas yang diizinkan, munculnya residu stiren. Residu ini dianggap ahli berbahaya dalam jangka panjang. Analisis bahaya terkait dengan penggunaan wadah styrofoam dalam pangan adalah bahaya kimia, khususnya migrasi senyawa berbahaya seperti stearin ke dalam makanan. Risiko migrasi ini meningkat ketika styrofoam digunakan untuk menampung makanan bersuhu tinggi, makanan yang mengandung lemak atau minyak, serta pada kondisi kontak yang berlangsung dalam waktu yang lama. Migrasi zat kimia tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan konsumen sehingga perlu dilakukan pengendalian yang ketat. Penentuan titik kendali kritis atau Critical Control Point atau CCP berdasarkan hasil analisis bahaya. Titik kendali kritis atau CCP pada penggunaan wadah styrofoam ditetapkan pada beberapa aspek penting, yaitu suhu makanan saat dimasukkan ke dalam wadah, jenis makanan yang dikemas terutama makanan berlemak, asam, dan panas, serta kesesuaian wadah styrofoam yang digunakan dengan standar kemasan, pangan atau food grade. Pengendalian pada tahap ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kontaminasi kimia. Penetapan batas kritis dalam penggunaan wadah styrofoam ditetapkan untuk meminimalkan risiko migrasi zat berbahaya. Makanan yang dikemas tidak boleh berada pada suhu terlalu tinggi saat dimasukkan ke dalam styrofoam. Selain itu, styrofoam hanya diperbolehkan digunakan untuk makanan dengan suhu rendah hingga tidak dianjurkan untuk makanan yang bersifat panas dan berlemak. Karena kondisi tersebut dapat meningkatkan pelepasan zat kimia dari kemasan ke makanan. Proses pemantauan dilakukan secara rutin untuk memastikan batas kritis tetap terjaga. Pemantauan meliputi pengecekan suhu makanan sebelum proses pengemasan, verifikasi label food grade pada warga
styrofoam serta pengawasan langsung terhadap proses pengemasan makanan. Pemantauan yang konsisten bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penerapan prosedur HACCP. Tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan atau batas kritis terlampaui, maka tindakan koreksi harus segera dilakukan. Tindakan tersebut meliputi penggantian wadah styrofoam dengan kemasan alternatif yang lebih aman, penurunan suhu makanan sebelum proses pengemasan, serta penarikan produk yang telah dikemas tetapi tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Langkah ini bertujuan untuk mencegah produk beresiko sampai ke konsumen. Penetapan sistem HACCP pada penggunaan wadah styrofoam bertujuan untuk mencegah terjadinya kontaminasi kimia pada pangan dengan mengendalikan suhu makanan, jenis makanan yang dikemas serta memastikan kesesuaian kemasan dengan standar pangan. Keamanan dan mutu pangan dapat tetap terjaga sehingga aman untuk dikonsumsi. Dan kemasan styrofoam untuk makanan panas dapat menimbulkan keamanan pangan. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan zat kimia dari kemasan ke makanan. Zat yang paling sering berpindah adalah stirena yang berasal dari bahan dasar styrofoam. Perpindahan zat kimia ini dipengaruhi oleh suhu makanan, lama makanan berada di dalam kemasan, dan jenis makanan. Makanan panas yang disimpan lebih lama dalam styrofoam cenderung memiliki resiko yang lebih tinggi. Selain itu, makanan berlemak atau berminyak lebih mudah menyerap zat kimia dibandingkan makanan berair. Makanan yang bersifat asam juga dapat mempercepat proses tersebut. Dari sisi kesehatan, paparan stirena dalam jangka panjang berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan seperti iritasi saluran, pernapasan, dan gangguan sistem saraf. Walaupun kadar zat kimia yang berpindah seringkali masih di bawah batas aman, penggunaan styrofoam secara terus-menerus untuk makanan panas tetap perlu diwaspadai. Migrasi zat dari kemasan ke dalam pangan merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh mekanisme fisikokimia tertentu. Mekanisme utama yang terlibat dalam proses migrasi adalah difusi, yaitu perpindahan molekul dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah hingga tercapai keseimbangan. Migrasi zat kimia didefinisikan sebagai perpindahan senyawa kimia dari bahan kemasan ke dalam bahan pangan, atau sebaliknya akibat adanya kontak langsung ataupun tidak langsung. Senyawa yang bermigrasi dapat berupa monomer, aditif, oligomer, produk degradasi, serta kontaminan lain yang berasal dari bahan kemasan, tinta cetak, perekat, atau lapisan pelindung. Migrasi zat kimia menjadi perhatian utama dalam aspek keamanan pangan karena beberapa senyawa yang berpindah berpotensi menimbulkan efek toksik bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, berbagai negara telah menetapkan batas migrasi spesifik dan batas migrasi total untuk bahan kemasan pangan guna melindungi konsumen dari paparan senyawa berbahaya. Migrasi volatil terjadi ketika senyawa volatil seperti senyawa aromatik berpindah dari bahan pangan ke kemasan atau sebaliknya, bahkan tanpa kontak langsung. Jenis migrasi ini umum terjadi pada pangan kering dan dipengaruhi oleh proses difusi, desorpsi, adsorpsi, serta senyawa volatil. Sementara itu, migrasi melalui pelindian leaching memerlukan kontak langsung antara pangan dan bahan kemasan. Proses ini diawali dengan difusi senyawa dari kemasan diikuti oleh pelarutan dan penyebaran ke dalam pangan. Migrasi jenis ini sering terjadi pada pangan cair atau semi padat, terutama jika dikemas menggunakan bahan plastik dan terpapar suhu tinggi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kontaminasi kimia dan berdampak pada keamanan pangan jika tidak dikendalikan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemasan styrofoam dapat melepaskan zat kimia ke makanan panas. Semakin tinggi suhu makanan, semakin mudah zat stirena berpindah dari kemasan ke makanan. Karena bahan styrofoam menjadi lebih lentur, resiko ini lebih besar pada makanan panas dibandingkan dengan makanan dingin. Selain suhu, lama kontak juga berpengaruh. Semakin lama makanan berada di dalam styrofoam, semakin besar kemungkinan zat kimia berpindah. Jenis makanan juga berperan, terutama makanan berlemak, karena lemak dapat menarik zat stirena masuk ke dalam makanan. Dari sisi keamanan pangan, temuan ini menunjukkan bahwa styrofoam kurang aman untuk makanan panas. Oleh karena itu, disarankan menggunakan kemasan yang lebih aman seperti kertas food grade, kaca, atau logam. Jadi kesimpulannya begini, perlu adanya edukasi kepada masyarakat dan pengawasan yang lebih ketat pada penggunaan styrofoam
agar keamanan paham dan kesehatan konsumen tetap terjaga. Sekian dan terima kasih.